Bab 621. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penduduk sekitar terdiam, kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hati mereka. Banyak orang mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi. Amarah di hati mereka membara. Musuh menginjak-injak kota mereka. Terlebih lagi, saat itu adalah saat penguasa kota pergi, mereka tidak melindungi rumah mereka. Mereka telah mengecewakan penguasa kota. Tanda seru, kekuasaan. Mereka tidak pernah haus akan kekuasaan seperti itu. Mereka tidak ingin melihat kota yang dibangun dengan susah payah oleh penguasa kota, rumah mereka, berubah menjadi reruntuhan. Mereka melihat musuh yang terus-menerus mengalir masuk dari tembok barat. Emosi di hati mereka memuncak saat ini. Namun, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawa untuk melawan musuh mereka. Sebaliknya, mereka mengikuti Karu ke daerah badai pasir di timur. Selama ada kehidupan, ada harapan. Itu adalah pepatah yang diajarkan secara pribadi oleh penguasa kota kepada mereka. Mereka ingin hidup dan menunggu tuan mereka kembali, ketika saatnya tiba, mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka akan mengubur orang-orang yang menginjak-injak kota Twilight. Butler Karu menatap para penghuni yang terdiam di sampingnya dengan perasaan aneh di hatinya. Meskipun tidak ada yang berbicara, dia merasa bahwa para penghuni ini berbeda saat ini. Mata mereka terbakar oleh api, dan hati mereka terbakar oleh amarah. Emily menatap mumi pahlawan di sampingnya setelah para prajurit mengawal para penghuni pergi. Gray, Gunther, pimpin pasukanmu untuk menjaga tembok timur. Segera lari ke badai pasir jika kau tidak bisa. Jangan ragu, ketika ayah kembali, dia akan menghadapi musuh-musuh ini. Semua penghuni, termasuk Emily, memiliki satu hal dalam pikiran menunggu kembalinya Richard. Itulah penguasa mereka, harapan mereka, cahaya mereka. Mereka sangat yakin bahwa selama tuan mereka kembali, semua musuh mereka akan berubah menjadi abu. Tubuh Emily tiba-tiba membesar hingga 10 meter begitu dia berbicara. Kapak perang di tangannya juga bertambah kuat. Mata Emily dingin saat dia menyerang ke depan seperti kilat. Tata, satu orang menyerang ke depan, dan 1000 prajurit mundur. Bumi bergetar, puluhan mumi penjaga berjalan di sepanjang jalan menuju rumah bangsawan ketika mereka tiba-tiba melihat bayangan yang memanjang setelah matahari bersinar. Lebih dari 10 mumi penjaga merasakan ancaman itu dan segera berkumpul untuk membentuk formasi pertempuran. Mereka ingin mengguncang bumi. Detik berikutnya, Emily berlari liar dan melambaikan senjata di tangannya. Kapak perang bersiul lewat kaca, orang bisa mendengar suara retakan tajam saat puluhan tombak jatuh ke tanah. Para pelempar tombak mumi menoleh dan menghilang. Mereka meninggalkan tumpukan besar tulang, anggota tubuh yang patah, dan perban yang robek. Pembunuhan instan. Emily sama sekali tidak berhenti. Dia menyerbu ke tengah-tengah musuh seperti sambaran petir. Sosoknya yang menakutkan membuat kuku putihnya bahkan lebih kuat dari pendobrak. Itu bisa menginjak-injak para prajurit di tanah sampai mati. Dia menyerbu ke depan. Bos ini telah memasuki mode pertempuran, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, meskipun dia telah menyusup ke pasukan musuh sendirian dan membantai ke segala arah, dia masih tidak bisa menghentikan semua orang. Keberanian Emily tidak bisa lagi menyelamatkan situasi. Perbedaan kekuatan antara kedua pasukan itu sangat besar. Situasi berubah menjadi lebih buruk dengan jatuhnya tembok kota dan hilangnya meriam alkimia. Perlindungan artileri tidak dapat melindungi Twilight City. Dan itu memaksa mereka untuk mundur. Jumlah korban telah melampaui 70% dalam pertempuran intensitas tinggi. Itu adalah kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Twilight City sejak kebangkitannya. Musuh bisa meratakan seluruh kota hingga rata dengan tanah, jika tidak ada bala bantuan baru. Mereka juga menekan bala bantuan dari ruang bawah tanah di luar kota. Sel Bloodhoof, pahlawan ruang bawah tanah level 17, membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Orang-orang barbar ruang bawah tanah di bawah komandonya seperti kaca di hadapan mumi penjaga yang hancur dengan satu sentuhan. Itu menyebabkan kesombongan yang telah ia kembangkan dari menguasai separuh dunia bawah tanah hancur tanpa ampun. Ternyata pasukan di permukaan sangat kuat. Kota Bloodhoof tidak bisa menjadi ibu kota untuk mengamuk. Ia memutuskan bahwa jika ia dapat kembali ke kota Bloodhoof hidup-hidup, ia akan menginvestasikan semua sumber dayanya ke dalam militer. Suatu hari, ia akan membiarkan dunia permukaan melihat tepi kota Bloodhoof.
Namun, tidak peduli seberapa tidak maunya ia tidak dapat menghentikan situasi yang memburuk. Pasukan itu perlahan-lahan hancur. Mumi penjaga yang ganas telah menguasai mereka. Arena itu menjadi gelap. Bahkan orang yang paling percaya diri pun akan terdiam jika melihat ini. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Kedua pemain bodoh yang menyaksikan seluruh pertempuran itu akhirnya menghela napas lega ketika melihat pasukan mereka dengan paksa menekan bala bantuan penjara bawah tanah. Untungnya, tidak ada lagi kecelakaan. Mereka tetap menang. Setelah burung pegar hitam gemuk itu sadar kembali, ia melihat ke Twilight City dan menyaksikan Emily membantai orang-orang di kota itu. Aku tidak tahu dari mana King Qiu mendapatkan begitu banyak kartu truf, centor setinggi 10 meter. Apakah ini areng sialan? Terlalu ganas. Seorang wanita melawan 1000 tentara. Seseorang dapat mengukir gambar yang diukir untuk centaur. Sanji setipis tiang rami dan merasa sedikit kesal. Siapa yang peduli? Jadi bagaimana jika King Qiu kuat? Saat ini, kita akan meratakan wilayah mereka. Aku merasa sangat nyaman. Tepat ketika situasi di Twilight City sudah tidak dapat diperbaiki, mumi pahlawan level 19 perlahan terbang di atas tanah pasir Hisapia menatap pohon raksasa kuno itu dengan mata kosongnya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mencibir. Seperti yang diharapkan, pohon itu tidak layu. Sepertinya pohon ini tidak ada hubungannya dengan celah spasial. Namun, apakah penting jika pohon itu tidak ada hubungannya dengan celah spasial? Tanda seru, itu hanya pohon, jadi bagaimana jika dia menebangnya? Beberapa orang barbar yang muncul dari celah spasial memperhatikan tamu tak diundang ini. Namun, mereka hanya bisa melotot marah karena mereka tidak punya cara untuk bertarung di udara. Perang baru dimulai selama 3 jam, dan pasukan penjara bawah tanah sudah datang untuk mendukung mereka. Mereka tidak bisa mengumpulkan semua pasukan, tidak ada cukup waktu. Karena alasan ini, Sel hanya bisa membawa pasukan yang tersisa untuk datang lebih dulu. Dan pasukan di belakang akan terus menyerbu. Pahlawan mumi menarik kendali ketika melihat ini, dan pahlawan naga kerangka level 17 duduk menundukkan kepalanya. Raung, saat ia membuka mulutnya, napas naga hijau tua mengeluarkan lidah api yang panjangnya puluhan meter. Buk, napas naga es dan salju dengan cepat melelehkan orang-orang barbar di ruang bawah tanah. Napas itu seperti meleleh di bawah terik matahari. Hanya kerangka dan baju besi mereka yang tersisa dalam rentang napas. Itu mengerikan. Pahlawan mumi tidak keberatan dengan karakter-karakter sempit di tanah. Setelah pembersihan sederhana, ia memerintahkan naga kerangka untuk langsung menuju pohon raksasa kuno. Kemudian, ia turun dan berhenti di cabang layu di depannya. Cabang-cabang yang luas tidak dapat menampung naga kerangka. Pahlawan mumi menundukkan kepalanya untuk melirik. Api jiwa yang samar-samar terlihat samar-samar di rongga matanya yang kosong. Itu mengejutkan, menemukan ada banyak tawon membatu di batang pohon. Apa ini? Namun, ia tidak peduli setelah tidak merasakan aura aneh apapun. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke pohon raksasa kuno di bawah. Suaranya dingin dan hampa, itu seperti berasal dari mesin yang membuat orang merasa takut. Naga kerangka menundukkan kepalanya saat mendengar perintah itu. Tenggorokannya kembali menyala dengan cahaya hijau tua. Energi negatif yang korosif datang menghantam dari atas. Ia mengira ia dapat dengan cepat mengeringkan cabang-cabang. Namun, sang pahlawan mumi tercengang saat mengetahui. Kulit pohon yang kering seperti spons yang menyerap air. Ia menelan semua napas naga. Apa itu? Sang pahlawan mumi merasa sedikit tidak senang. Bagaimana ia bisa menahan napas naga? Lanjutkan, naga kerangka merasakan ketidaksenangan tuannya. Ia membuka tenggorokannya lagi dan mengeluarkan raungan. Kali ini, kekuatan napas naga meningkat secara signifikan. Naga kerangka itu berlevel 17 dan memiliki potensi peringkat C. Itu adalah unit pahlawan yang pantas mendapatkan namanya. Serangannya yang ganas sangat menakutkan saat dilepaskan sepenuhnya. Namun, yang membuat pahlawan mumi itu curiga adalah pohon raksasa kuno yang layu melahap napas naga itu. Itu membuat sang pahlawan sedikit tidak sabar. Ledakan napas naga dari naga kerangka meningkat beberapa kali lipat. Energi yang mengerikan itu mendistorsi ruang di sekitarnya. Itu mungkin akan berubah menjadi besi cair dalam satu napas. Bahkan jika baja menutupinya, di bawah serangan yang begitu mengerikan. Akhirnya, pohon raksasa kuno yang layu itu perlahan bergerak. Jiwa di mata kosong pahlawan mumi itu berkedip sedikit.
Akhirnya ada gerakan, namun sebelum bisa melakukan apapun, tiba-tiba, ia merasakan aura gelap dan jahat yang tak terlukiskan muncul dari bawah. Seolah-olah jurang telah hancur, dan kegelapan tak berujung melonjak ke dunia manusia. Ketakutan, turun, aura jahat yang melonjak membuat dunia kehilangan warnanya saat ini. Itu membuat pahlawan mumi ketakutan. Rasanya seolah-olah tangan raksasa mencengkeram jiwanya. Itu berderit dan bisa meledak kapan saja. Saat pohon raksasa kuno itu bangkit kembali, itu memberi kehidupan pada tawon abu-abu tak bernyawa di batang pohon dan tiba-tiba mendapatkan kembali warna mereka. Hitam dan kuning, tawon abu-abu mempertahankan penampilan yang ganas. Bas, mereka mengepakkan sayap mereka dengan liar. Itu langsung membentuk gelombang hitam di mahkota pohon. Rapede Alpha NUECM. Pahlawan mumi level 19 akhirnya kembali sadar. Mundur, raungan sedih menyebabkan naga kerangka mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Namun, sebelum bisa terbang keluar dari mahkota pohon, tubuh naga kerangka itu tiba-tiba berhenti dan jatuh dengan cepat. Pahlawan mumi merasakan pantatnya kosong. Itu tanpa sadar melihat ke bawah dan melihat cabang pohon melilit pahlawan naga kerangka. Kekuatan level 17 seperti anak kecil yang menghadapi pria seberat 80 kg di bawah tarikan batang pohon. Ia sama sekali tidak bisa melawan. Cabang pohon raksasa kuno itu berayun ke bawah dengan ganas setelah ditarik. Bang, tanah berguncang, dan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Ia menghantam naga kerangka itu ke pasir kuning. Sebelum ia bisa melawan, batang pohon itu berayun dan menarik naga kerangka itu keluar dari pasir. Ia mengangkat dan menghantamnya lagi. Bang, 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 tanah akan bergetar setiap kali ia mengayunkannya. Ia menghancurkan pahlawan naga. Kerangka level 17 menjadi berkeping-keping di bawah tatapan pahlawan mumi itu. Satu-satunya yang tersisa di jiwanya adalah tengkorak putihnya yang terbakar dengan api jiwa. Itu jatuh ke tanah. Pahlawan mumi tiba-tiba melihat wajah bengkok muncul di kerangka keriput setelah membunuh naga kerangka. Sepasang mata gelap pihak lain menatapnya dengan acuh tak acuh. Pahlawan mumi merasakan kengerian yang tak terlukiskan ketika melihat pemandangan ini. Makhluk undead tidak memiliki rasa takut. Tetapi pada saat ini, ia merasakan kejahatan dan ketakutan yang meresap ke dalam jiwanya di bawah tatapan pohon raksasa kuno berwajah bengkok. Itu adalah rasa jijik dan takut yang datang dari aturan kehidupan. Bahkan jiwa yang mati tidak bisa melarikan diri. Apa yang ada di tanah bukanlah pohon. Itu seperti keberadaan yang sangat jahat yang telah merangkak keluar dari jurang maut dan dapat membunuh para dewa. Sebuah nama yang membuat pahlawan mumi gemetar tiba-tiba muncul di benaknya. Kekejian negativitas mewakili iblis jurang, dan kekejian 100 kali lebih menakutkan daripada iblis. Itu karena para dewa ini melahirkan keberadaan yang sangat jahat ini. Menurut legenda, beberapa dewa jatuh dalam pertempuran pertama para dewa setelah penciptaan dunia. Namun, para dewa yang jatuh itu tidak membusuk. Sebaliknya, jiwa mereka bertahan hidup karena keunikan hukum. Tanda seru. Namun, mereka tidak dapat mengulangi melahirkan mereka karena batasan aturan. Kebencian tumbuh selama pemenjaraan yang panjang. Kehidupan yang sangat menakutkan lahir di tubuh yang berisi hukum dan keilahian dengan kemarahan dan kekejian. Keberadaan itu telah mewarisi keilahian dan kekuatan ilahi para dewa. Selain itu, karena mereka telah mengikis sebagian dari kekuatan hukum, hukum biasa tidak dapat membunuh mereka. Seseorang hanya dapat menyegel dan memenjarakan mereka. Kejahatan paling ekstrim di dunia membuat jiwa mereka dan memenuhi hukum kelahiran khusus mereka. Itu juga memberi mereka kekuatan penghancur yang ekstrim. Kelompok kekejian pertama telah membunuh lebih banyak dewa daripada yang mereka matikan dalam perang para dewa. Kekejian itu bahkan memaksa para dewa untuk menghentikan perang dan bekerja sama untuk mendorong kekejian itu ke jurang. Ketakutan menyelimuti jiwa mumi pahlawan level 19 itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bentuk kehidupan yang begitu mengerikan akan ada di gurun ini. Pada saat ini, ia bahkan menghancurkan keberaniannya untuk melarikan diri. Di batang pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu, pohon kuno itu menatap dingin ke arah mumi pahlawan di langit. Tidak ada kata-kata. Setelah hening sejenak, puci, tanah tiba-tiba retak, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Tirai pasir menutupi langit. Dalam penglihatan mumi pahlawan yang kabur, ia bisa melihat lusinan akar tebal yang tumbuh dari tanah. Ia langsung menuju ke arahnya di langit.
Mumi pahlawan itu anehnya membeku di udara. Seolah-olah ada tangan raksasa yang mencengkeramnya dengan kuat. Akar-akar itu menerkam di depannya, dan kematian akan melahap jiwanya di saat berikutnya. Ketakutan yang hebat akhirnya merangsang mumi pahlawan itu. Mata kosongnya meledak dengan cahaya yang cemerlang. Dalam sekejap, energi tak berujung melonjak di dalam tubuhnya. Kaca, ia mematahkan semacam kurungan. Pahlawan mumi itu meraung ketakutan dan ingin terbang menjauh. Namun, pada detik berikutnya, tekanan yang berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya muncul. Jiwanya sekali lagi jatuh ke dalam ketakutan. Wosh! Akar-akar tebal itu mendesing dan mengikat pahlawan mumi itu. Ia seperti tali rami yang mengikat seekor semut. Seseorang dapat menghancurkannya dengan sedikit kekuatan. Tekanan itu menghilang setelah akar-akar mengikatnya seperti pangsit, dan sang pahlawan mumi akhirnya terbangun. Ia meraung dengan gila ketika merasakan situasinya tidak benar. Tidak, dalam ketakutannya yang tak berujung, tangan kanannya yang bebas dan tak terikat mencengkeram pedang tulang putih itu erat-erat dan menebas akar-akar di sekitarnya. Energi yang mengerikan itu bahkan mendistorsi kekosongan. Dentang, logam berdentang, dan percikan api meledak. Pedang tulang putih itu meninggalkan goresan yang dalam pada akarnya. Tapi itu seperti menggaruk gatal dibandingkan dengan keterus-terangan yang dilebih-lebihkan. Goresan-goresan yang pulih yang terlihat oleh mata telanjang membuat mumi itu lebih putus asa. Dalam satu tarikan napas, akar-akar itu menarik sang pahlawan mumi di depan batang pohon. Pohon kuno berwajah manusia raksasa yang bengkok itu muncul di depan matanya yang kosong. Rape de Alpha NUE petik terbalik C, 0 meter. Sang pahlawan mumi berjuang dan tiba-tiba menegang. Pada saat ini, seolah-olah Raja Iblis Takdir menatap sang pahlawan mumi yang menginjak tanah dan memiliki dunia di atas kepalanya. Jiwanya berderit dan bisa meledak kapan saja karena tekanan yang berlebihan. Ia tidak berani bergerak sama sekali. Tekanan dari makhluk yang lebih tinggi terhadap makhluk yang lebih rendah meresap dalam ke dalam jiwa. Ia tidak bisa menolak. Pohon kuno dewa menyeret mumi itu dan mengikat akarnya. Akar itu dengan cepat menumbuhkan tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar-benar membungkus pahlawan mumi di dalamnya. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang mengerikan muncul. Pahlawan mumi memancarkan aura dan seperti bendungan yang telah dibuka dan menyusut dengan cepat. Anak pohon menerobos pasir dan muncul di sekitar pohon kuno dewa. Mereka tumbuh terlihat dengan mata telanjang setelah anak pohon baru melihat sinar matahari. Pohon yang tingginya lebih dari 20 meter tumbuh hanya dalam beberapa lusin napas. Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok ini tidak memiliki daun hijau seperti pohon biasa. Itu mengejutkan, dan cabang-cabangnya kering dan gundul tanpa sehelai daun pun. Cabang-cabangnya seperti lengan manusia yang layu, penuh keanehan. Hutan tidak menambah warna pada gurun. Sebaliknya, itu membuat gurun tampak lebih sunyi. Ketika tidak ada tunas baru yang muncul, akar yang mengikat mumi pahlawan itu perlahan mengendur. Mumi pahlawan itu kehilangan penyangganya, jatuh dari langit, dan menghantam tanah. Butiran pasir beterbangan di mana-mana. Ia menyadari mumi pahlawan yang baru saja sombong itu memiliki retakan besar di tubuhnya ketika ia memfokuskan pandangannya. Perban kuning di tubuhnya telah kehilangan kilaunya. Ikatan itu memadamkan api jiwa di matanya yang cekung di beberapa titik. Unit pahlawan level 19 dengan potensi peringkat A, eksistensi terbaik yang dapat mengejutkan banyak pemain, telah jatuh dan bahkan tidak dapat melancarkan serangan. Tidak seorang pun menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Pohon kuno milik dewa itu tiba-tiba memutar batangnya dan melihat ke arah lain setelah berhadapan dengan musuh yang muncul entah dari mana perasaan buruk muncul di hatinya, ia merasakan kematian dan darah. Seorang utusan dari Twilight City mengendarai patung batu orang mati dan terbang dengan cepat ketika pohon kuno dewa hendak beraksi. Utusan itu berkata dengan marah setelah berhenti selusin meter jauhnya. Tuan Treebeard, Twilight City sedang diserang. Tanda seru, Rape de Alpha NUL. Tuan kota belum kembali. Kita tidak bisa mempertahankan Twilight City lagi. Batang pohon kuno dewa itu berbalik dengan keras ketika mendengar berita itu. Dan wajahnya yang bengkok memperlihatkan api yang mengamuk. Siapa itu? Prajurit berkepala anjing dan sekelompok mumi yang tidak dikenal. Kobold, aura jahat pohon kuno dewa itu. Tiba-tiba melonjak seperti gelombang besar yang bisa menelan langit dan bumi. Cahaya di langit meredup saat ini. Di dunia yang luas, seolah-olah hanya pohon raksasa ini yang tersisa.
Sekelompok serangga rendahan. Pohon kuno dewa itu sangat marah. Makhluk-makhluk rendahan itu telah melancarkan serangan diam-diam ke Twilight City saat aku sedang tidur, dan tuannya telah pergi. Richard telah menyuruhnya lebih dari sekali untuk melindungi kota setelah dia pergi sebagai penjaga Twilight City. Namun sekarang, dia baru saja bangun dan mendengar berita bahwa Twilight City akan jatuh. Itu seperti tamparan di wajahnya. Bagaimana aku akan menjelaskan reruntuhan itu kepada tuan kota saat dia kembali? Tuannya telah berusaha keras untuk menerobosnya, tetapi sekarang, dia bahkan tidak dapat melindungi Twilight City. Semakin pikirannya berkembang, semakin Treebeard memancarkan aura yang menakutkan. Tidak seorang pun dapat menginjak-injak Twilight City. Bahasa manusia pohon tingkat tinggi bergema di langit. Energi gelap yang tak berujung meletus dari tubuhnya. Bumi retak terbuka dalam kemarahannya yang mengerikan. Pasir kuning melonjak keluar dari tanah. Pada saat berikutnya, ribuan mayat beku muncul dari pasir. Richard pernah mengambil beberapa tanaman ajaib yang dapat memancarkan kekuatan es dari Bloodhoof City. Pohon kuno dewa menanam tanaman ajaib ini di ruang bawah tanah. Mayat-mayat beku ini tetap ada setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, mereka digunakan untuk merekrut pasukan tingkat tinggi. Pohon kuno dewa yang marah tidak peduli dengan hal lain. Akarnya tumbuh dengan cepat dan langsung menusuk mayat-mayat itu. Kemudian, seperti sedotan, mereka menelan semua energi yang terkandung di dalamnya. Saat Treebeard bergerak, pohon muda baru tumbuh dari ratusan pohon yang menjulang tinggi di pasir kuning. Dalam sekejap mata, hutan itu telah meluas hingga 500 meter. Energi dari ribuan mayat terbelah dan berubah menjadi mayat kering ketika pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok melahapnya. Tanah pasir hisap telah menjadi hutan kering dan mati. Bahkan seorang veteran yang telah melalui ratusan pertempuran akan merasakan punggungnya mati rasa di hadapan beberapa tulang putih dan mayat di tanah. Pohon kuno dewa mendengus dingin setelah pohon itu berhenti tumbuh. Aku akan menghukum mereka yang menyerang Twilight City. Begitu pohon berwajah manusia itu berbicara, ia melantunkan dengan keras. Ular Oigan, Stana Tunnel, Ali, mantra yang panjang dan tidak jelas bergema di seluruh dunia. Dalam sekejap, pohon kegelapan setinggi 20 meter mulai berputar dengan keras. Setidaknya 2000 pohon raksasa di hutan itu melirik ke sekeliling dan melambaikan cabang-cabangnya. Cabang-cabang pohon itu berdesing saat mereka melambai. Kehalusan yang tak terlukiskan memenuhi ranting-rantingnya. Pada saat yang sama, wajah-wajah yang kabur, ganas, dan menakutkan secara bertahap muncul di batang pohon yang tebal. Pohon-pohon ini, kami hidup. Utusan itu menunggangi patung batu orang mati dan menelan ludahnya. Syok dan kegembiraan membanjiri matanya. Pohon kuno dewa itu melihat sekeliling dan berbicara lagi. Enslinatio dan Batidoto. Detik berikutnya, semua orang bisa mendengar suku kata yang tidak jelas. Bok, tanah meledak. Butiran pasir terbang puluhan meter ke udara. Pasir menyelimuti langit. Treebeard melihat sekeliling. Ia melihat para manusia pohon yang layu mencabut akar mereka dan berdiri. 2000 pohon gelap setinggi 20 meter bangkit dari tanah saat mereka melihat ke bawah dari langit. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Pohon kuno dewa yang marah itu meraung. Akarnya lebih tebal dari pohon-pohon lainnya. Mereka merobek tanah pada saat ini dan menopangnya tinggi. Pohon berwajah. Manusia raksasa yang bengkok setinggi 50 meter itu langsung meluas hingga 80 meter. Lusinan akar menopang tubuhnya. Dari jauh, itu tampak seperti makhluk kuno dari mitos dan legenda yang berjalan keluar dari mural. Itu memberi orang dampak visual yang kuat. Manusia biasa sekecil semut sebelum itu. Balas dendam. Pohon kuno dewa melonjak cahaya gelap dengan raungan jurang. Adegan yang mengejutkan muncul sesudahnya. Pasir kuning di bawah kaki semua trin gelap mulai mengalir maju. Mereka tidak bergerak sama sekali, tetapi mereka bergerak maju dengan cepat. Kemampuan ini secara konyol ada bahkan setelah meninggalkan tanah pasir hisap. Pohon kuno dewa mengendalikan kemampuan untuk mengendalikan pasir hisap. Treebeard menjadi semakin menakutkan ketika terbangun. Ribuan tawon beracun berdengung dan menari di langit. Itu membentuk awan hitam tebal. Pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok mengendalikan pasir hisap dan membawa pasukan trin dan gelombang hitam tawon ke atas. Adegan ini seperti pertempuran antara para dewa yang diukir di mural kuno. Pada saat ini, tak seorang pun dapat membayangkan kekuatan penghancur mengerikan macam apa yang akan dilepaskan oleh pohon kuno milik dewa yang datang dengan amarah itu. Tanda pisah, tanda pisah.
Kedua pemain idiot di kubu penguasa gurun pasir, Sanji dan Haonan, merasakan kegembiraan saat mereka menyaksikan tembok kota senja runtuh pemain papan atas yang telah mengklaim gelar pemain nomor 1 dan hampir tidak meragukan kekuatannya, wilayahnya diambil alih begitu saja. Selain itu, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Tidak akan ada gunanya bahkan jika bala bantuan penjara bawah tanah lain muncul. Tanda seru, wilayah itu adalah fondasi seorang penguasa. Semuanya akan kembali ke nol jika seseorang menghancurkannya. Burung pegar hitam gemuk itu mendesah. Sayang sekali, seseorang telah menghancurkan wilayah yang begitu bagus begitu saja. Akan lebih baik jika penguasa gurun pasir menganugerahkannya kepada kita. Sanji yang kurus melengkungkan bibirnya. Apa yang kamu pikirkan? Tidakkah kamu melihat ekspresi di wajah Dewa Kobold ketika dia menyebut King Qiu? Seolah-olah penguasa papan atas ini tidur dengan istrinya. Aku khawatir kota ini tidak akan bisa bertahan hidup, King Qiu akan berakhir di sini. Era baru telah tiba, burung pegar itu mendesah. Saat ini, King Qiu mungkin masih bergegas kembali untuk memberikan dukungan. Sayangnya, tidak ada gunanya, dia akan memakan umpan kecuali dia bisa menyerahkan segalanya. Masih sama saja, kalau orang ini mati, kita buat batu nisan saja. Aku tidak punya mayat. Aku akan membuat tugu peringatan untuk mengenang orang mesum yang pernah membuat 20 miliar pemain menundukkan kepala. Ini bisa dianggap pahlawan yang menghargai pahlawan. Haonan mengangguk setuju tanpa malu. Benar sekali, pahlawan menghargai pahlawan. Burung pegar kurus itu tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap ke samping dengan tak percaya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Burung pegar hitam gemuk itu mengerutkan kening. Apa yang kamu lihat? Ekspresimu. Dia menoleh saat mengatakan itu. Matanya melebar sedetik kemudian. Anjing apa itu? Sebuah pohon raksasa dengan cabang-cabang layu memancarkan aura jahat yang tak berujung dan dengan cepat mendekat dari kedalaman gurun. Pihak lain tidak berjalan, tetapi pasir kuning di tanah bergerak. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Pihak lain bukanlah satu unit tempur. Itu bahkan lebih mengerikan. Itu bahkan membawa sejumlah pasukan yang menghancurkan jiwa. Di udara, ribuan tawon terbang mengeluarkan suara dengungan yang menusuk telinga. Mereka membentuk gelombang hitam di sekitar mahkota pohon. Itu seperti pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu memakainya. Kelompok-kelompok trin jahat melonjak seperti tsunami di bawah pohon berwajah manusia yang bengkok itu. Tinggi mereka lebih dari 20 meter membuat orang bingung. Bagi bentuk kehidupan biasa, mereka adalah keberadaan yang sangat besar. Adegan itu mengejutkan kedua idiot itu. Itu mengejutkan keduanya untuk waktu yang lama. Pohon yang menjulang tinggi itu menghasut mereka ketika melepaskan raungan serangan. Burung pegar hitam gemuk itu berkata dengan suara serak. Apa-apaan ini? Apakah ini bala bantuan King Qiu? Aku akan membangun tugu peringatan ibumu. Orang mesum seperti itu harus disetubuhi sampai mati. Haonan menelan ludah, dan baru kemudian menutup mulutnya. Dia merasa terkilir karena dia membukanya lebar-lebar. Dia mengusap dagunya dengan tangannya dan berkata dengan tidak percaya. Trin itu bahkan tidak bisa melihat panel atribut, mataku pasti mempermainkanku. Bahkan penguasa Bukit Pasir bisa melihatnya, jadi apa hak Trin ini? Mungkinkah dia lebih kuat dari yang transenden? Keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan dan kebingungan di mata masing-masing. Lebih kuat dari yang transenden. Bagaimana mungkin keberadaan seperti itu menjadi bala bantuan King Qiu? Sebelum diskusi bisa dimulai, suara marah Trin yang mengendalikan pasir hisap bergema di seluruh medan perang. Tidak seorang pun bisa menginjak-injak kota Twilight. Tidak seorang pun bisa menodai kemuliaan Tuan kita. Semua pelanggar harus mati. Bahasa manusia pohon yang kental dan tingkat tinggi itu meledak di benak kedua pemain idiot itu seperti suara guntur. Tuanku. Ekspresi burung pegar hitam gemuk itu membeku. Ketidakmasukakalan menelan matanya. Tidak, bukan bala bantuan. Tuanku, apakah Anda berbicara tentang King Qiu? Prajurit itu adalah bawahan King Qiu. Anda pasti bercanda, kan? Saya pasti berhalusinasi. Bagaimana mungkin makhluk yang begitu menakutkan menjadi bawahan King Qiu? Saya tidak percaya. Tidak mungkin. Itu pasti palsu. Kemunculan pohon kuno dewa itu terlalu mengejutkan. Keduanya tidak pernah putus asa sebelumnya. Perasaan yang mereka rasakan dari penguasa gurun pasir itu lemah, tidak seperti pihak lain. Tapi sekarang,
pihak lain memberitahu mereka bahwa level ini adalah bawahan pemain seperti mereka. Mereka masih berpikir tentang bagaimana menghadapi King Qiu setelah mereka menginjak-injak pihak lain ke tanah. Sekarang, keberadaan yang begitu kuat dan menakutkan dengan cepat muncul. Kontras antara surga dan neraka membuat mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Sementara keduanya masih dalam keadaan terkejut, pohon kuno milik dewa yang marah itu telah memimpin pasukan yang terdiri dari 2.000 manusia pohon gelap ke medan perang. Makhluk-makhluk rendahan ini harus mati. Bagaimana ia akan menghadapi tuannya saat ia kembali ke Twilight City sementara musuh-musuh menginjak-injak kota itu? Kemarahan di dalam hatinya tercurah dengan tidak terkendali pada saat ini. Pasukan mumi level 15 itu membunuh bala bantuan penjara bawah tanah. Setelah pasukan pohon itu muncul, moral mereka dengan cepat melonjak. Mereka mulai melakukan serangan balik dengan ganas. Namun segera, mereka menyadari bahwa medan perang tidak lagi membutuhkan mereka. Gemuruh, pasukan gelap itu menyerang sementara bumi bergetar. Akar-akarnya adalah kaki-kaki mereka, dan batangnya adalah tangan-tangan mereka. Setiap langkahnya terbenam ke dalam pasir kuning, dan saat ia melangkah keluar, pasir yang memenuhi langit pun muncul. Trin gelap yang tingginya lebih dari 20 meter itu menyerang langsung mumi penjaga, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun mumi penjaga mengacungkan tombak mereka tanpa rasa takut, perbedaan ukuran menyebabkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Bang! Sebuah tombak mengirimkan kekuatan seperti gunung kepada mumi penjaga yang tangguh. Mereka melemparkan tombak dari tangan mereka di bawah serangan balik. Tombak-tombak itu terbang puluhan meter jauhnya. Kemudian, 10 cabang yang tersisa atau lebih menghantam dengan keras. Para mumi penjaga tidak dapat menahan 4 pukulan dengan tangan mereka. Mereka kehilangan semua senjata mereka dan tidak dapat membalas. Puci, tanda seru. Mereka merasakan cabang-cabang pohon mengenai kepala mereka dan kemudian kehilangan kesadaran. Cabang-cabang itu menghancurkan seorang prajurit tingkat atas level 15 menjadi berkeping-keping. Itu hanyalah versi miniatur dari medan perang. Para mumi penjaga awalnya kejam dan ganas tetapi menderita banyak korban setelah beberapa pertukaran. Hal yang paling menakutkan di medan perang adalah pohon kuno dewa. Makhluk itu tingginya 80 meter, dan tembok-tembok Twilight City sekecil ambang pintu di depannya. Para mumi penjaga biasa tingginya lebih dari 2 meter. Mata mereka tidak jauh lebih besar dari serangga. Bang! Akar pohon yang mengerikan itu menyapu ke segala arah seperti badai. Jangkauan serangannya mencapai 100 meter. Akar pohon menghantam mumi penjaga seperti semangka. Mereka langsung meledak, dan tulang-tulang mereka berserakan di tanah. Mereka membalikkan keadaan. Namun, mumi penjaga memang pasukan tingkat atas. Mereka dengan cepat membalas. 10 orang dalam satu tim membentuk tim kecil dan menyerang pohon gelap. Pada saat yang sama, pasukan udara yang tersisa mulai menggunakan keunggulan udara mereka untuk mencegat dan membunuh. Trin memiliki kekuatan yang tak terhentikan, tetapi kelemahan terbesar mereka adalah gerakan mereka yang lambat. Dalam peperangan posisi, pasukan ini tak terkalahkan, tetapi begitu musuh merebut ruang untuk berbalik, mudah untuk menemukan kelemahan mereka. Pasukan tingkat atas memang kuat. Setelah mereka membentuk tim kecil untuk melakukan serangan balik, mereka segera menyebabkan beberapa kematian para Trin gelap. Ada terlalu banyak Trin gelap, dan pohon kuno dewa mengawasi mereka. Artileri Twilight City telah membombardir mumi dan pasukan kobold selama beberapa jam. Beberapa pasukan telah tewas di sini, dan mereka telah kehilangan keunggulan awal mereka. Pada saat ini, banjir Trin masih membunuh kedua pasukan sekutu itu tidak peduli bagaimana mereka melawan. Amarah menelan pohon kuno milik dewa itu saat melepaskan semua daya tembaknya. Orang bisa menggambarkan efek pembunuhan itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Akar yang panjangnya 100 meter seperti pisau yang berputar. Akar itu mengendalikan gerakan cepat pasir hisap saat terus-menerus melambai. Mereka menghancurkan tanah, dan pasir kuning memercik setinggi 100 meter kemanapun mereka lewat. Mereka menyelimuti musuh dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan para prajurit dengan perisai berat tidak dapat menahan dampak yang mengerikan itu. Serangan langsung membuat mereka terbang 100 meter jauhnya dan menghancurkan perisai mereka. Bas, jerami terakhir yang mematahkan punggung unta muncul dengan bau darah yang pekat di medan perang. Tawon-tawon berbisa menari-nari di langit dan berpartisipasi dalam pertempuran. 3.000 tawon beracun membentuk gelombang hitam dan menyerang para prajurit yang terbang di langit.
Mumi memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun. Mereka bahkan kebal terhadapnya, jadi para Wyvern Kobold menjadi target mereka. Gelombang hitam melonjak, dan para Wyvern jatuh dari langit meskipun kulit dan daging mereka tebal. Tubuh kehijauan itu menghantam tanah. Tawon-tawon beracun memperoleh kelincahan dan kecepatan terbang yang luar biasa. Mereka tampaknya telah menghilang satu persatu, orang bisa melihatnya. Dengan mata telanjang, jatuhnya angkatan udara menyebabkan runtuhnya pasukan aliansi yang sedang berjuang. Situasi yang tidak dapat diperbaiki telah berubah dalam waktu kurang dari 10 menit. Aliansi para prajurit berkepala anjing dan penguasa Bukit Pasir mulai runtuh. Banyak prajurit berkepala anjing bahkan melemparkan senjata mereka dan melarikan diri. Kedua pahlawan yang awalnya memimpin para pahlawan Kobold level 18 tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan pohon kuno dewa dari awal hingga akhir. Kedua pahlawan itu merasakan jurang telah menelan mereka ketika pohon kuno dewa itu muncul. Sosok kehidupan yang sangat jahat yang dapat melahap segalanya menatap mereka. Sosok itu akan membunuh jiwa mereka saat mereka bergerak, maju dan bertarung. Pihak lain memancarkan aura yang menodai keberanian mereka untuk maju. Dalam kepanikan seperti itu, sudah sangat aneh untuk mempertahankan ketenangan seseorang. Mereka hanya bisa mundur ke belakang pasukan untuk mengurangi rasa takut di hati mereka dan mencoba untuk mengepung dan menekan pihak lain. Namun, pasukan yang dapat menekan Twilight City tidak dapat menghadapi musuh dalam menghadapi kekuatan absolut dan ukuran yang berlebihan. Mereka melihat situasi semakin memburuk, dan seorang pahlawan kobold meratap. Ia menggertakkan giginya, mengambil gulungan dari sakunya, dan merobeknya. Jauh di dalam gurun kematian, penguasa Bukit Pasir duduk di singgasananya dan memandang pemandangan di kehampaan dengan hormat. Dewa Kobold berlengan satu duduk di seberang penguasa Bukit Pasir. Namun, dewa tetaplah dewa. Kehilangan lengan tidak akan memengaruhi martabat. Penguasa Bukit Pasir berkata dengan yakin, Yang Mulia Kurto, tidak peduli apapun yang dilakukan penguasa daratan utama, pasukan kita akan menyapu bersih semuanya. Ia menoleh ke suatu arah dan berkata, aku sudah bisa merasakan dia menuju wilayahnya. Tidak lama lagi kita akan sampai. Gambar di udara itu mendistorsi wajah Dewa Kobold. Ia tidak bisa menahan amarahnya ketika seseorang menyebut penguasa rendahan dari daratan Grace. Ekspresi penguasa Bukit Pasir itu berubah saat ia menoleh ke samping tepat saat ia hendak berbicara. Fluktuasi spasial yang mengerikan menyebar. Gulungan teleportasi. Hahaha, mereka sudah menang. Yang Mulia, kita sudah menguasai wilayah penguasa daratan Grace yang miskin itu. Yang Mulia Kurto, silakan bergabung dengan saya saat kita menghancurkan penguasa daratan utama yang anggun. Kita cepat pergi. Cacing rendahan itu harus mati. Kekosongan di hadapan penguasa Bukit Pasir meledak, dan celah ruang yang lebar muncul segera setelah ia selesai berbicara. Keduanya melihat melalui celah dan dengan cepat menegangkan ekspresi gembira mereka. Tanda seru. Beberapa trin ganas dengan sembarangan membantai para prajurit berkepala anjing dan mumi penjaga di tanah pasir kuning yang luas. Pemandangan itu anehnya tragis. Itu mengurangi jumlah yang awalnya dibesar-besarkan menjadi sebagian yang sangat kecil. Pemandangan ini adalah kebalikan dari apa yang mereka bayangkan, pasukan mereka menjungkir balikan kota musuh, dan para tawanan musuh berlutut dan dengan hormat menyambut mereka. Apa yang terjadi? Penguasa Bukit Pasir memindai sekeliling di sepanjang layar. Rasa ngeri yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Trin yang menakutkan lebih dari 80 meter tercermin di pupilnya. Auranya yang menyesakkan membuat penguasa Bukit Pasir berdebar-debar jantungnya. Kehancuran, kematian, kegelapan, kejahatan, semua kata sifat negatif yang ditambahkan bersama-sama tidak cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi. Itu adalah kekejian. Suara kaget Dewa Kobold datang dari belakang penguasa Bukit Pasir, dan teriakannya menyebar ke seluruh medan perang dan mencapai celah ruang. Angkasa, kedua idiot itu sangat gembira ketika mereka melihat penguasa Bukit Pasir. Penguasa Bukit Pasir adalah keberadaan yang luar biasa, dan ada juga Dewa Kobold. Mereka mendapat dukungan dari para dewa. Bos Trin tidak dapat menandingi para dewa tidak peduli seberapa ganasnya itu. Namun, Dewa Kobold berteriak ketakutan dan menghancurkan semua fantasi ini. Kedua idiot itu tiba-tiba berbalik untuk melihat Trin yang menjulang tinggi yang berdiri dengan berani. Mereka merasakan gelombang pusing di benak mereka. Kekejian. Trin itu adalah kekejian. Lelucon macam apa ini? Bagaimana benda ini bisa menjadi kekejian?
Apakah itu bos utama dalam mitos dan legenda yang tak terhitung jumlahnya dari era cemerlang? Yang lebih penting, bagaimana King Qiu bisa menaklukkan keberadaan seperti itu? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di benak mereka membuat mereka hampir meledak. Informasi ini terlalu mengejutkan. Kedua idiot itu menatap atmosfer aneh di medan perang dan membelalakan mata mereka untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu seberapa besar dampak yang diderita kedua idiot itu saat ini. Kedua belah pihak akan saling berhadapan. Tiba-tiba, sorak-sorai datang dari arah Twilight City. Kedua idiot itu tanpa sadar menoleh untuk melirik. Makhluk mayat hidup dari cakrawala yang ditutupi tulang emas dan terbakar dengan energi merah terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka melihat ratusan naga mayat hidup dan hampir 1000 gargoyle dengan kapak perang di tangan mereka. Badai pasir mengelilingi tubuh para prajurit ini saat mereka terbang. Itu mengejutkan. Mereka membawa bencana alam. Pemandangan itu memberi semua orang dampak visual yang mengerikan. Kedua idiot itu dengan tajam memperhatikan sosok di belakang naga mayat hidup yang memimpin. Mereka saling memandang dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Protagonis sejati dari perang ini telah kembali. Dia adalah pemain terkuat di antara para pemain yang telah menyebabkan keberadaan yang luar biasa. Penguasa Bukit Pasir memata-matainya dan takut padanya. Dia sendiri menaklukkan kekejian di segala arah. Dia membangun kota yang cemerlang, menginjak-injak martabat Dewa Kobold berkali-kali, dan memiliki pengalaman legendaris yang tak terhitung jumlahnya. King Qiu, tawa dingin bergema di langit tepat saat kedua idiot itu hendak mengatakan sesuatu. Dewa Kobold, seekor anjing dengan tulang belakang patah, berani memata-matai Twilight City. Siapa yang memberimu keberanian? Kedua idiot itu langsung menutup mulut mereka. Mereka saling memandang lagi, dan hati mereka bergetar entah kenapa. Apa-apaan ini? Apakah ini King Qiu? Dia terus-menerus memarahi para dewa. Rasa gembira dan kegilaan yang menggelitik muncul di hati mereka. Sial, itu terlalu gila. Seekor anjing dengan tulang belakang patah berani memata-matai Twilight City. Sang protagonis perang ini muncul di hadapan semua orang dengan suara yang bergema di seluruh dunia. Seluruh tubuh naga mayat hidup yang membakar kekuatan merah adalah tunggangannya. Ribuan pasukan terbang membawa badai pasir saat latar belakang berdiri di belakangnya. Ia membawa aura ganas yang menyapu dunia seperti badai pasir. Pasir kuning di sekelilingnya menghalangi penglihatan dunia luar. Itu menghalangi orang lain untuk melihatnya dengan jelas. Tanda seru. Adegan itu memberi orang dampak visual yang langsung dan kuat. Adegan yang lebih menarik muncul di detik berikutnya sementara kedua pemain idiot itu masih bersemangat tentang perilaku kurang ajar protagonis sejati yang memarahi para dewa. Mereka melihat keberadaan mengerikan yang mengamuk dan bahkan membuat Dewa Kobold menunjukkan rasa takut, kekejian. Ia perlahan membengkokkan cabang-cabangnya ke arah sosok di langit dan dengan rendah hati membungkuk. Tuan Besar, Treebeard menyambut kepulanganmu. Semua Trin gelap di medan perang membengkokkan cabang-cabang mereka secara bersamaan begitu Trin tingkat tinggi selesai berbicara. Mata bala bantuan penjara di belakang mereka juga terbakar dengan kegilaan. Sosok agung yang menunggangi naga mayat hidup adalah legenda di dunia bawah tanah. Dia adalah eksistensi tertinggi yang mengakhiri nasib para kurcaci berwarna abu-abu dan penguasa sejati negeri ini. Penguasa dunia bawah tanah, keinginanmu adalah arah yang harus kita tuju. Kota Bloodhoof akan selalu mendengarkan perintahmu. Sel Bloodhoof memimpin pasukan lainnya untuk menundukkan kepala. Kami akan selalu mendengarkan perintahmu. Richard menjadi satu-satunya fokus medan perang saat dia muncul. Itu tiba-tiba mengungkapkan statusnya. Pakaiannya yang dipenuhi kekuatan cerah dan indah. Burung pegar hitam gemuk Haonan dan Sanji yang kurus saling memandang dan melihat kecemburuan, dan kebencian di mata masing-masing. Itu King Qiu. Itu adalah pemain nomor 1, yang terkuat di antara 20 miliar tuan. Hati mereka bergoyang ketika penguasa bawah tanah muncul, pemandangan puluhan ribu tentara berlutut dan tunduk padanya. Betapa menakjubkannya itu jika mereka bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kecemerlangannya bahkan jika pihak lain adalah dewa. Kedua idiot itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat celah ruang saat mereka merenung. Sosok Dewa Kobold yang marah terlihat. Dewa ini kehilangan lengannya, dan bekas luka menutupi wajah dan tubuhnya. Itu tampak menyedihkan di hadapan King Qiu yang perkasa. Mereka tidak bisa tidak memandang rendah penampilan yang menyedihkan ini, meskipun itu adalah dewa. Pada saat ini, sosok yang membuat pasukan menundukkan kepala perlahan-lahan menyapu pandangannya.
Dia melirik para prajurit berkepala anjing dan pasukan mumi penjaga yang rencananya akan dia musnahkan, dan auranya menjadi dingin. Jangan biarkan seorang pun hidup. Semua pasukan tampaknya telah menerima kehendak para dewa dan menyerang dengan gila-gilaan ketika dia memberi perintah. Trin gelap dan bala bantuan dari ruang bawah tanah mengungkapkan kejahatan mereka. Terutama para trin gelap. Pemandangan para raksasa yang menyerang secara bersamaan ini sama seperti pemandangan yang digambarkan dalam mural kuno dalam mitos kuno. Itu membuat hati orang-orang bergetar. Pasukan dengan tulang punggung itu meledak dengan 120% kekuatannya. Itu membantai para prajurit dunia Lord yang tersisa di pasir kuning yang memenuhi langit. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika kedua pahlawan kobold level 18 melihat situasi telah runtuh, mereka memimpin sebagian Wyvern dan melarikan diri. Bahkan dekrit Dewa Kobold tidak dapat menghentikannya. Kedua idiot itu tidak bisa menahan perasaan darah mereka mendidih ketika mereka melihat pemandangan ini. Penangkalan semacam ini membuat orang-orang merindukannya. Reptil rendahan. Ketika Dewa Kobold melihat kejadian ini, ia langsung marah besar. Itu sama lagi. Itu sama lagi. Berapa kali, ia tidak pernah mendapatkan keuntungan di tangan pihak lain sejak kekuatan itu menghancurkan segel suku Krina dan ingin menghancurkan kota. Itu menginjak-injak harga dirinya berulang kali. Itu adalah injakan yang mencapai tanah. Penguasa bawah tanah memenjarakan klon jiwanya selama pertemuan mereka baru-baru ini. Itu lebih keterlaluan. Itu hanyalah lelucon terbesar di dunia. Kobold adalah dewa yang memiliki kekuatan tak terbatas, tetapi manusia rendahan selalu menahannya. Bahkan balas dendam yang telah direncanakannya beberapa kali tampak membosankan dan menggelikan setelah gagal. Cacing terkutuk itu pergi untuk merebut otoritas penguasa jurang tingkat 333, membuat kobold semakin tidak terkendali. Beraninya dia, hak apa yang dimilikinya, itu adalah penguasa jurang, kegelapan abadi dengan kekuatan tertinggi. Keberhasilan cacing rendahan itu bahkan lebih tidak dapat dipahami oleh Dewa Kobold. Ya, dia telah berhasil. Itu benar-benar konyol. Apakah otoritas penguasa jurang adalah sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh siapapun? Itu adalah Raja Pembusukan. Meskipun Dewa Kobold tidak ingin mempercayainya, Raja Pembusukan telah mengatakannya sendiri. Yang paling membuat Dewa Kobold marah adalah bahwa penguasa daratan Grace melepaskan klon jiwanya setelah dia melakukan itu. Pada akhirnya, itu semua menyalahkannya. Itu diam-diam tinggal di kerajaan ilahi. Itu mengambil pot hitam besar dari kekuatan penguasa jurang tanpa alasan. Bajingan, bajingan, binatang, binatang. Dewa Kobold hampir kehilangan akalnya saat merenung. Karena itu, Raja Pembusukan telah memimpin anak buahnya untuk menyerang kerajaan sucinya. Dewa Kobold telah mengumpulkan kekuatan selama jutaan tahun dalam pertempuran suci ini, dan Raja menghancurkan 90% darinya. 90%, hatinya berdarah memikirkan mayat-mayat roh suci dan kerajaan suci yang hancur. Dewa Kobold bisa saja mati hari itu jika bukan karena dukungan tepat waktu dari dewa-dewa lain dari sistem dewa penjara kaki. Dewa Kobold menjadi lemas saat memikirkan Raja Pembusukan yang membunuh jalannya menuju negara dewa. Ia tidak mau, ia adalah dewa. Bagaimana mungkin penguasa daratan yang rendah hati itu bermain dan menginjak-injaknya? Penguasa manusia itu akan membangkitkan semua dosa ini. Tanda seru, ia harus mati, ia harus. Kedua pemain idiot itu tiba-tiba menoleh saat mereka memburu pasukan di tanah. Itu karena satu-satunya protagonis perang ini sekarang memerintahkan naga mayat hidup untuk terbang ke dasar celah spasial. Matanya yang dingin menatap langit melalui pasir kuning dan berlama-lama di sekelilingnya. Kedua belah pihak saling berhadapan melintasi angkasa. Di satu sisi adalah penguasa bukit pasir dan Dewa Kobold, dan di sisi lain adalah Richard, pohon kuno dewa, bala bantuan dari ruang bawah tanah, dan semua pasukan dari Twilight City. Suasana langsung berubah muram. Kemarahan Dewa Kobold terus-menerus meningkat di bawah tatapan acuh tak acuh itu, dan ia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Manusia, kau akan tahu betapa berdosanya menghujat dewa. Raungan gila bergema di langit. Dewa Kobold mengabaikan rasionalitasnya saat ini. Yang diinginkannya hanyalah menghancurkan bajingan ini dan membunuhnya 10.000 kali. Namun, yang membuat Dewa Kobold marah adalah bahwa penguasa bawah tanah hanya melirik matanya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Dewa Kobold harus menahannya tidak peduli seberapa marahnya karena tidak dapat turun ke bidang pusat.
Tatapan Richard beralih ke sosok yang membuatnya merasakan bahaya yang intens, penguasa Bukit Pasir. Windsor memberikan permata kepada Richard yang memancarkan fluktuasi energi yang kuat saat melihatnya. Dewa Kobold merasakan perubahan di lengannya, dan matanya sedikit menyipit. Kekuatan pasir kuning, otoritas yang diberikan oleh kehendak gurun, memiliki jejak keberadaan pada pihak lain. Memburu keberadaan dengan kekuatan pasir kuning dan melahap bagian pihak lain akan memungkinkan kekuatannya meningkat lebih jauh. Pada akhirnya, ia bahkan dapat menguasai aturan gurun. Pihak lain melihatnya sebagai mangsa. Bahkan jejak jiwa terukir padanya. Sekarang, siapa yang bisa yakin siapa pemburu itu? Tatapan Dewa Kobold berangsur-angsur menjadi sombong dan bejat. Transcendent, ia akan tetap mati bahkan jika kepalanya dipenggal dan jantungnya dihancurkan. Penguasa Bukit Pasir mencibir ketika merasakan tatapan berbahaya Richard. Apakah penguasa daratan yang anggun, yang bahkan belum mencapai level 15, berani menantang penguasa Bukit Pasir? Manusia lemah ini tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki matanya jika bukan karena kekuatan pasir kuning. Sang penguasa Bukit Pasir menatap Trin yang memancarkan aura yang sangat jahat. Itulah satu-satunya keberadaan yang membuatnya merasa terancam. Namun, hanya itu saja. Pihak lain hanya level 17. Selain itu, meskipun Trin ini memancarkan aura kekejian yang mengerikan, aura itu tidak solid jika seseorang dapat merasakannya dengan hati-hati. Pihak lain itu tampaknya bukan kekejian sejati. Ia lebih seperti orang yang beruntung yang memperoleh kekuatan kekejian itu. Tekanan di hatinya segera berkurang saat ia merenung, dan keserakahan di matanya melonjak. Dibandingkan dengan kekejian sejati, level Trin jahat ini jauh dari mencapai level transcendent, jadi ia tidak dapat mengancam penguasa Bukit Pasir. Pada titik ini, penguasa Bukit Pasir berbalik untuk melihat penguasa manusia itu. Ia akhirnya memikat ikan setelah memancing begitu lama. Kekuatannya akan kembali ke puncaknya dengan kekuatan pasir kuning milik pihak lain. Senyum sinis muncul di wajahnya. Yang Mulia Kurto, mohon izinkan saya membawa penghujat hina ini kembali untuk diadili dengan restu Anda. Dewa Kobold yang marah itu menunjukkan sedikit keengganan ketika mendengarnya, tetapi sosok Richard seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Itu membuat Kobold itu menjadi gila karena kebencian. Ia menggertakkan giginya dan melambaikan satu lengannya. Gelombang kekuatan melonjak ke dalam tubuh penguasa Bukit Pasir melintasi kekosongan yang tak berujung. Keilahian yang tak terbatas meletus. Aura penguasa Bukit Pasir itu seperti laut yang tenang, dan gelombang pasang setinggi puluhan ribu kaki melonjak setelah memperoleh kekuatan itu. Tekanan yang mengerikan datang melalui celah spasial. Aura Transcendent menyembur keluar tanpa hambatan. Transcendent adalah titik awal dari kekuatan teratas dunia. Mereka memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Di alam fana, Transcendent dianggap sebagai kekuatan pertempuran terbaik dalam kekuatan apapun. Transcendent dapat melepaskan kekuatan terkuat mereka tanpa batasan, tidak seperti Dewa Kobold, yang tidak dapat turun ke alam pusat. Terlebih lagi, patung dewa kuno itu tidak dapat menahan kekuatan pihak lain. Itulah tantangan terbesar yang dihadapi Twilight City kali ini. Itu adalah gunung yang hampir mustahil untuk didaki. Itu memabukkan kepala Hulang setelah aura penguasa Bukit Pasir mencapai puncaknya. Itu adalah kekuatan. Itu menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Kekuatan pasir kuning yang tak terbatas meletus dari tubuhnya. Pada saat itu, sesuatu pasti telah menghancurkan udara di sisi lain celah spasial. Itu melangkah maju. Penguasa Bukit Pasir melewati celah spasial di bawah tatapan semua orang. Kedua pemain idiot itu melihat sosok penguasa Bukit Pasir tergantung tinggi di langit seperti matahari yang terik. Mereka begitu gembira hingga tak dapat mengendalikan diri. Akhirnya ada yang bisa membunuh King Qiu. Orang aneh itu sungguh transcendent. Seorang dewa memberkati transcendent ini. Ia tidak dapat melawan bahkan jika pihak lain memiliki kekejian ilahi. Liku-liku pertempuran ini telah menyebabkan emosi mereka berfluktuasi dengan intens. Awalnya mereka bersimpati pada King Qiu. Dan kemudian Twilight City mengejutkan mereka ketika mereka menunjukkan kekuatan. Pada akhirnya, Twilight City telah mengalahkan pasukan ini yang mengira mereka dapat menghancurkan. Segala macam liku-liku membuat mereka merasa lelah. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, hancurkan, cepatlah. Kami lelah. Burung pegar hitam gemuk itu menggertakkan giginya. Orang aneh seperti King Qiu seharusnya tidak ada di dunia ini. Pergilah ke Tugu peringatanmu. Jika kau mati,
aku akan memujimu. Kau mesum, kau pantas mendapatkannya. Mereka berpikiran sederhana. Apakah pemain terkuat di antara 20 miliar pemain membutuhkan simpati mereka? Mengapa tidak bersimpati padanya jika seseorang memiliki pikiran seperti itu? Sanji kurus kering seperti tiang rami. Dia menatap penguasa bukit pasir yang tak terkalahkan di langit dan mendesah panjang. Tidak akan ada kecelakaan kali ini, kan? Burung pegar hitam gemuk itu berkata dengan keras. Aku akan makan jika ada kecelakaan lagi. Dia mendengar suara acuh tak acuh sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Penguasa bukit pasir. Siapa yang memberimu keberanian untuk melangkah ke Twilight City? Seekor anjing dengan tulang belakang yang patah bisa menjadi aliansimu. Jantung kedua idiot itu berdebar kencang ketika mereka mendengar kata-kata yang tenang tetapi sangat arogan itu. Langit tiba-tiba berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti kaca dari langit karena dia memiliki firasat buruk. Kemudian, gelombang panas yang menyengat menyapu ke segala arah. Seseorang dapat merasakan gelombang panas yang menyesakkan bahkan dari jarak 1000 meter. Rambut seseorang mulai melengkung saat ini. Seolah-olah dunia berada di dalam tungku. Suhu di sekitarnya langsung naik 20 hingga 30 derajat. Kedua idiot itu tanpa sadar mendongak. Kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka melihat apa yang telah diciptakan oleh orang aneh ini. Ketakutan yang tak terkendali muncul di hati mereka. Apa-apaan anjing ini? Sebuah bentuk kehidupan unsur yang tingginya lebih dari 20 meter muncul dari kehampaan yang hancur. Tubuh pihak lain terbakar dengan api yang mendistorsi ruang. Itu mengembun dari api murni. Gelombang panas menghanguskan segala sesuatu di sekitar mereka. Rasanya seperti matahari telah jatuh ke padang pasir. Ada dua tanduk melengkung di kepalanya. Salah satunya telah mengukir rune aneh di atasnya. Itu adalah satu-satunya bagian tubuhnya yang memiliki substansi. Hal yang paling menarik perhatian adalah mata pihak lain. Mereka seterang matahari. Mereka masih luar biasa bahkan jika dibandingkan dengan matahari yang terik. Itu transenden. Kedua idiot itu membuka atribut pihak lain dan mengejutkan mereka. Sejak kapan mereka bertemu dengan transenden dengan begitu santai? Penguasa bukit pasir, dewa kobold, dan makhluk unsur ini. Perang macam apa ini? Ada apa dengan penguasa unsur api ini? Itu juga aliansi King Qiu. Dia bahkan bisa menaklukkan transenden. Aku tidak percaya, itu pasti palsu. Aura mengerikan lainnya tiba-tiba melonjak keluar sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan. King Qiu melemparkan patung dewa kuno ke pohon kuno dewa itu. Dalam sekejap, kekejian itu, yang sudah memiliki aura mengerikan, memancarkan aura yang menegangkan. Segera setelah itu, semua yang ada di sekitarnya mulai membusuk dengan cepat. Mayat, senjata, baju besi, tulang, semuanya membusuk. Saat energi merembes keluar, bahkan pasir pun membusuk dan runtuh. Kedua idiot itu melihat pemandangan aneh dan mengerikan ini. Mereka tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Apa yang sedang dilakukan King Qiu? Kedua pemain idiot itu hanya merasa ngeri. Dampak yang mereka terima jauh lebih kecil daripada Dewa Kobold. Dewa penjara bawah tanah tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika merasakan aura busuk. Otoritas busuk. Ia menatap Richard melalui celah spasial dengan kaget dan marah. Tanda seru, manusia terkutuk. Beranikah kau memberikan otoritas busuk? Kau menginjak-injak raja pembusukan. Ia menahannya sebelum bisa menyelesaikannya. Menginjak-injak raja pembusukan. Bagaimana dia bisa menginjak-injaknya? Bajingan ini merebut otoritas busuk sebelum pihak lain. Raja pembusukan akan meluncurkan serangan paling gila jika melihat pihak lain lagi. Pada titik ini, dewa penjara bawah tanah memikirkan pot hitam yang entah kenapa diambilnya dan segera merasa sangat sedih. Bajingan, dia adalah dewa. Pada akhirnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada manusia. Dia harus membuat bajingan ini membayar hadiahnya. Richard menatap pohon kuno dewa yang melonjak dengan momentum. Itu sedikit bersemangat. Seseorang telah menyegel otoritas busuk pada patung dewa kuno. Richard tidak menyangka pohon kuno dewa akan menyebabkan patung dewa kuno itu gemetar. Patung dewa kuno itu bahkan menginginkan sesuatu untuk mengendalikannya setelah merasakan aura pohon kuno dewa itu. Patung itu telah mencoba puluhan kali sebelumnya. Patung itu tidak mendapat respons apapun. Kau sudah lama di sini, tetapi kau masih belum sebaik pohon. Richard mendesah. Hanya ketika kekuatan seseorang cocok dengan kekuatannya sendiri, seseorang dapat melepaskan efek yang paling maksimal.
Pohon kuno dewa lebih cocok daripada dia dalam mengendalikan otoritas busuk. Selain itu, targetnya adalah penguasa bukit pasir. Gurun, itu adalah kekuatan hidupnya. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi ketika aura pohon kuno dewa naik ke titik batas nol tertentu. Ding, gelombang pohon kuno dewa telah memperoleh otoritas busuk. Kedua belah pihak memiliki kompatibilitas 99,89%. Fusi dimulai, fusi berhasil. Level penguasaan saat ini, 1%. Wajah manusia yang bengkok dari pohon kuno dewa tampak lebih ganas dan menakutkan saat ini. Energi busuk yang tak berujung melahap semua yang ada di sekitar aura gelap yang dipancarkannya. Semuanya, secara bersamaan, baik mayat atau kerangka, darah atau rambut, mulai membusuk. Seolah-olah jurang dengan kejahatan dan teror yang hidup berdampingan telah turun ke dunia. Penguasa Bukit Pasir awalnya yakin dapat mengendalikan situasi dan tanpa sadar menunjukkan ekspresi jelek. Suhu tinggi yang sangat meleleh di langit dapat melelehkan semua bentuk kehidupan unsur api. Di tanah ada kekejian yang telah menyatu dengan kekuatan yang mengerikan. Penguasa Bukit Pasir memiliki keunggulan absolut. Tapi ia segera menyadari bahwa ia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mungkin manusia terkutuk itu memanggil bentuk kehidupan dari alam elemen api? Terlebih lagi, ia adalah penguasa transenden. Hanya karena ia bahkan belum level 15. Dan kekuatan yang baru saja diberikan pihak lain kepada kekejian itu adalah otoritas busuk yang disebutkan oleh Dewa Kobold. Saat memikirkan ini, matanya memerah. Kenapa? Bagaimana mungkin penguasa daratan yang anggun memiliki fondasi yang begitu kuat? Ia baru hidup setengah tahun. Tatapan penguasa Bukit Pasir terfokus pada pohon kuno milik dewa itu. Keserakahan memenuhi matanya. Kekuatannya akan naik ke puncak sebelum segel itu jika ia bisa merebut gumpalan kekuatan itu, ditambah dengan pasir kuning di tubuh penguasa manusia itu. Ia bahkan bisa menyentuh domain yang menggoyahkan pikirannya di masa depan. Dewa, jantungnya berdebar lebih cepat saat memikirkan ini. Penguasa Bukit Pasir itu tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan menyerang dengan berani. Pasir kuning tak berujung di tubuhnya berkelebat di tanah. Pasir yang memenuhi langit beterbangan dan mengembun menjadi pasir raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter dengan tombak di tangannya. Pasir kuning raksasa itu dengan cepat menyerang pohon kuno dewa itu ketika pasir kuning raksasa itu muncul. Para manusia pasir yang mengerikan itu menyerbu maju dengan badai pasir yang memenuhi langit. Pasir kuning itu menutupi langit dan matahari. Seolah-olah ingin menenggelamkan pohon kuno dewa itu. Pohon kuno dewa itu merasakan bahaya yang datang dan melepaskan raungan rendah. Energi gelap tiba-tiba meletus. Itu membawa aura pembusukan yang agung saat melambaikan batangnya seperti pohon yang dapat menopang langit. Wosh! Para manusia pasir membawa tombak dan menyerbu maju. Mereka menghancurkan batang-batang pohon. Dentang, kedua belah pihak bertabrakan, dan percikan api meledak. Suara siulan badai pasir mengiringi suara logam yang bertabrakan. Pertarungan antara kedua raksasa itu menyebabkan kerusakan besar dalam sekejap. Tren gelap berdiri di dekatnya dan dengan cepat mundur. Akibat pertempuran itu dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Itu adalah bentrokan antara penguasa. Pasukan biasa tidak dapat berpartisipasi. Pasir kuning raksasa mengayunkan tombaknya dan menghancurkan ruang. Bahkan tembok kota tidak dapat menahannya selama beberapa detik di bawah ini. Kekuatan yang luar biasa sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Penguasa Bukit Pasir membentuk pasir kuning raksasa dan tidak dapat melakukan apapun pada pohon kuno dewa. Itu mengejutkan. Bos itu melepaskan kekuatan yang luar biasa. Itu bahkan dapat menekan pasir kuning raksasa. 18 cabang pohon raksasa berayun dengan kekuatan yang mengerikan. Itu menyebabkan pasir kuning raksasa itu melepaskan berton-ton butiran pasir. Tubuhnya akan menyusut setengahnya hanya dalam beberapa putaran jika bukan karena pasokan pasir kuning yang tak ada habisnya. Itu tidak lagi terbatas pada satu sudut setelah menguasai kendali gerakannya. Pohon kuno dewa yang tak terkalahkan sekarang memiliki metode gerakan yang fleksibel. Kekuatan pertempurannya yang meledak-ledak sungguh mengejutkan. Situasinya berubah setelah tabrakan yang hebat. Sebuah akar melesat keluar dari pasir kuning raksasa ketika pohon kuno dewa itu menangkis serangan pasir kuning.